Bayangkan Jakarta di bulan Agustus 1967. Angin kemerdekaan kembali berhembus, Istana tengah bersiap menggelar upacara peringatan Hari Proklamasi. Di tengah gegap gempita persiapan, sebuah kabar mengejutkan menyeruak. Bendera pusaka merah putih hilang. Bendera yang pertama kali dikibarkan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1945, bendera yang dijahit dengan tangan penuh cinta oleh Ibu Fatmawati, tiba-tiba tak lagi berada di tempatnya. Panik, cemas, seisi istana kalang kabut. Bagaimana mungkin simbol tertinggi kemerdekaan bangsa Indonesia bisa lenyap begitu saja? Sejak pertama kali berkibar di Jalan Pegangsaan Timur, bendera itu menjadi saksi bisu perjuangan bangsa. Bukan sekedar kain merah putih, melainkan lambang darah dan tulang rakyat Indonesia. Selama 22 tahun, bendera pusaka dikibarkan setiap 17 Agustus sebagai tanda bahwa republik ini berdiri tegak. Namun tahun 1967 berbeda. Soekarno baru saja lengser. Suasana politik penuh ketegangan. Di tengah peralihan kekuasaan, simbol-simbol negara pun menjadi sorotan. Termasuk sang merah putih pusaka. Menjelang upacara kemerdekaan, petugas istana mendapati bendera pusaka tak lagi berada di tempat penyimpanan resmi. Kabar itu langsung membuat geger. Istana segera membentuk sebuah delegasi khusus. Mereka diberi tugas sederhana namun berat, temukan bendera itu, dan cepat. Semua mata tertuju pada satu sosok, Presiden Soekarno. Beliau diyakini masih memegang kendali atas bendera itu, meski kekuasaan telah berganti. Namun, apakah benar? Delegasi istana berangkat ke Istana Bogor untuk menemui Bung Karno. Pertemuan itu berlangsung tegang. Di hadapan delegasi, Soekarno tampak tenang. Ketika ditanya langsung soal keberadaan bendera pusaka, jawabannya tak segera jelas. Waktu terus berjalan, upacara tinggal hitungan hari. Delegasi tak punya pilihan selain meminta Bung Karno mengizinkan pencarian lebih lanjut. Soekarno setuju untuk bertemu kembali pada tanggal 16 Agustus 1967 hanya sehari sebelum upacara. Pertemuan kedua berlangsung di Jakarta. Namun kali ini, Soekarno membawa delegasi ke sebuah tempat yang tak mereka duga, yaitu di Monas yang baru diresmikan beberapa tahun sebelumnya. Di bawah tanah Monas, tersimpan sebuah ruangan rahasia. Soekarno melangkah masuk, lalu berhenti di depan sebuah lemari besi. Dengan suara pelan namun tegas, beliau berkata, "Bendera ini bukan milik Bung Karno. Bendera ini milik bangsa. Rawatlah baik-baik." Dan disitulah bendera pusaka ditemukan aman, terlipat rapi. Dijaga langsung oleh Presiden pertama Indonesia sendiri. Sebuah momen penuh haru. Simbol kemerdekaan itu akhirnya kembali ke pangkuan negara, tepat sehari sebelum dikibarkan lagi. Sejak kejadian itu, bendera pusaka tak lagi dianggap milik pribadi siapapun, melainkan milik bangsa Indonesia. Ia disimpan di Monumen Nasional, menjadi pusaka abadi yang dilindungi dengan penjagaan ketat. Kisah ini menjadi pengingat, kemerdekaan bukan milik seorang tokoh, melainkan milik seluruh rakyat. Simbol negara, seperti bendera pusaka, tak boleh terjebak dalam perebutan kekuasaan. Kini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah bahwa di balik kain itu ada sejarah panjang, sejarah yang hampir ternoda karena hilangnya pusaka kemerdekaan. Untunglah, bangsa ini tak kehilangan simbolnya. Pertanyaan untuk kita semua, jika bendera pusaka saja pernah hampir hilang, apakah kita juga bisa kehilangan makna kemerdekaan jika tidak menjaganya bersama?